Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku akan nunjukin tutorial membuat kardigan menggunakan teknik granny square yaitu hexagon. Kardigan ini cukup mudah pembuatannya. Kalian juga bisa menggunakan berbagai macam jenis benang. Yang penting sifatnya wearable ya, seperti berbahan dasar katun, rayon, atau soft acrylic dan lain-lain. Selain itu kalian juga bisa menggunakan tipe benang apapun. Seperti yang aku pakai, ini tipe cake, jadi ada banyak warnanya. Atau bisa mengkombinasikan warna sendiri sesuai selera. Nah, seperti namanya yaitu hexagon, kita akan membuat kardigan ini dari bentuk segi 6 dan cukup menggunakan teknik double crochet saja. Jadi pasti akan simple banget. Yang dibutuhkan lebih di project ini hanyalah kesabaran sih. Yang aku buat ini ukurannya cukup besar karena badan aku juga lumayan gede. Tapi nanti aku akan jelasin gimana caranya kalau kalian mau buat ukuran yang lebih kecil atau mungkin lebih besar lagi. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk alat dan bahan di sini aku menggunakan benang dari aneka benang yaitu yang Sakura Kekian. Jenis benang ini adalah termasuk cotton acrylic, jadi cocok untuk wearable. Kemudian untuk ukuran pelainya sendiri ini fine ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Kemudian di sini juga aku butuh hakpen, dan hakpennya aku menggunakan ukuran yang jauh lebih besar dari seharusnya. Jadi di sini aku menggunakan ukuran 6 mm atau nomor 10. Biasanya kan yang ini tuh 3 mm juga cukup ya. Nah, kenapa aku pakai yang ukuran lebih besar dari yang seharusnya? Karena aku pengen nanti hasil rajutannya itu nggak terlalu padat gitu. Jadi aku pengen lebih loose aja. Tapi kalian bisa menggunakan hakpen ukurannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita juga butuh gunting, meteran untuk mengukur ukurannya, dan jarum tapestri untuk mengakhiri projectnya nanti supaya lebih rapi. Kalau kalian mau pakai alat dan bahan yang sama kayak aku, nanti aku bakal tulisin link pembeliannya di description box di bawah. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan dari tadi ada sedikit background berisik-berisik ya. Sepertinya tetangga aku lagi ada pembangunan, jadi benar-benar berisik banget dan kedengeran sampai ke dalam. Oke, langsung aja. Jadi pertama-tama kita akan membuat slip knot. Cara membuat slip knotnya bebas ya, tergantung enaknya kalian seperti apa. Kemudian untuk membuat dasarnya, kita akan membuat rantai sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita akan slip stitch kepada rantai pertama, dan kita sudah mempunyai foundation lingkarannya ya, atau lingkaran dasarnya. Selain membuat rantai juga kalian bisa menggunakan teknik magic ring, cuman kalau aku lebih suka kalau ukuran yang cukup besar itu pakai rantai aja, karena supaya nanti tarikan lingkarannya tuh sama. Untuk baris pertama yaitu kita akan mengisi si bagian lingkaran ini dengan 3 klaster DC. Nah, caranya biasanya kan kalau mau membuat DC itu di awal kita menggunakan rantai ya, 2 ataupun 3. Nah, aku tidak akan menggunakan teknik ini. Jadi aku akan menggunakan trik yang biasanya aku pakai kalau ingin membuat DC di setiap awal baris supaya lebih rapih gitu. Caranya gampang. Jadi pertama kita tinggal buat rantai 1 kali dulu. Kemudian kita akan membuat SC ke foundation rantainya ya. SC seperti biasa. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan hakpennya ke front loop SC. Kait benangnya, tarik keluar. Kemudian perlahan kita lepas hakpennya. Kemudian masukkan dari depan. Dan putar. Dan putar kayak gini, kemudian kait, keluarin lagi kedua benang. Nah, ini tuh trik yang aku pakai supaya bentuknya tuh lebih rapi ya, jadi nggak beda banget gitu teksturnya. Ini teksturnya mirip dengan DC. Ini kita hitung sebagai DC pertama. Kemudian kita akan membuat 2 DC lagi. 1, 2. Kemudian kita akan buat 1 rantai dan 3 DC
Jadi klaster 3 DC 1 2 3. Kemudian buat satu rantai lagi. Lanjutkan membuat klaster 3 DC ini sampai kita punya 6. Jadi ini kita baru 2, lakukan lagi 4 kali ya. Nah, di sini aku udah selesai membuat 6 DC 3 DC ke-6 ya. Kemudian tambahkan lagi satu rantai dan slip stitch ke DC pertama. Ini kita slip stitch ke DC pertama. Nah, jadi teman-teman, setiap celah satu rantai ini akan menjadi bagian sudut dari heksagonnya. Jadi pastikan ini sudutnya itu ada 6 ya. 1 2 3 4 5 dan 6. Ini 6. Untuk baris kedua ini sebenarnya cukup simpel banget. Jadi kita akan mulai baris selanjutnya itu selalu dari bagian celah satu rantai yang di awal ini. Jadi kan tadi kita terakhir tuh satu rantai slip stitch. Jadi kita akan mulainya di sini. Kita akan buat 3 DC. Cara membuat DC pertamanya sama kayak tadi ya. Kayak gini. Buat SC. Kemudian masukkan ke front loop, kait benangnya, tarik keluar, lepaskan perlahan, masukkan dari depan. Putar, kait, tarik 2 benang. DC pertama, kemudian masih di lubang yang sama, DC lagi, dan DC lagi. Jadi kita punya 3 DC di sini. Kemudian kita akan membuat corner atau ujung di setiap celah satu rantai. Nah, ini kan ada celah satu rantai ya, berarti kita akan membuat 3 DC. 1 2 3. Kemudian buat satu rantai. Kemudian buat 3 DC lagi masih di celah satu rantai sebelumnya ini. Masih di lubang yang sama. Kemudian kita akan buat lagi 3 DC di sini di celah 3 rantai. 1 2 3. Buat lagi satu rantai. Kemudian masih 3 DC di lubang yang sama. Lakukan ini sampai akhir ya. Jadi ini kita udah mengulangi 2 kali. Kita ulangi lagi sebanyak 4 kali di sini di celah satu rantai 1 2, di celah satu rantai kedua. Ini nih 2 3 kali lagi ya. Nanti aku bakal tunjukin yang di sini. Nah, ini aku udah selesai membuat 3 lagi ya. Kemudian untuk di bagian yang pertama tadi kita kan baru membuat 3 DC ya. Jadi untuk mengakhirinya kita akan buat 3 DC lagi di sini satu kali. 1 2 3. Kemudian kita buat rantai satu kali dan slip stitch ke DC pertama. Nah, jadi kita tetap punya 6 sudut ya. Ini yang celah satu rantai. Ini juga 2 3 4 5 dan 6. Untuk baris ketiga kita akan memulai dengan cara yang sama lagi. Jadi kita buat 3 DC pertama di sini di celahnya. 1 DC. Ini sebetulnya cara membuat DC pertamanya opsional ya. Kalau kalian mau pakai rantai juga boleh, cuman kalau aku lebih suka kayak gini. 2 dan 3. Selanjutnya kita akan membuat 3 DC di antara 3 cluster row sebelumnya. Jadi di sini nih. Ini kan gak ada rantai ya, jadi langsung aja kita buat DC di sini. 1
1, 2, 3. Dan kalau di sudut ini kita akan membuat 3 DC, satu rantai 3 DC di lubang yang sama. Jadi ini akan membentuk sebuah sudut. 1, 2, 3, satu rantai, kemudian 3 DC lagi masih di lubang yang sama. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan buat 3 DC seperti yang sebelumnya ini ya. Jadi intinya kalau misalkan di satu sisi itu kita langsung aja buat DC tanpa rantai gitu ya. Kalau untuk di ujung kita akan membuat rantai untuk sudutnya. Cukup mudah sebetulnya, ini basic dari granny square itu sendiri ya. Karena ini ada 6, berarti ada 6 sudut. Teman-teman bisa kerjakan dulu sampai akhir. Nanti aku akan balik lagi dan tunjukin ke langkah selanjutnya. Ini karena di sudut, jangan lupa kita buat 3 DC, satu rantai dan 3 DC ya. Kemudian 3 DC, sudut, 3 DC, sudut, dan seterusnya. Nah, ini aku udah sampai di akhir ya. Tinggal ditambahkan lagi di sudut yang pertama tadi 3 DC satu kali, 1, 2, dan 3. Kemudian jangan lupa buat satu rantai dan slip stitch ke DC pertama. Nah, ini adalah baris ketiga. Jadi teman-teman, intinya kita akan memperbesar si heksagon ini sesuai dengan kebutuhan ukurannya. Untuk baris keempat dan selanjutnya ini lakukan hal yang sama ya. Jadi intinya di setiap sudut itu kita buat 3 DC, satu rantai 3 DC. Nah, untuk bagian sisinya ini kita tinggal isi 3 DC aja. Di sini juga 3 DC dan seterusnya. Aku akan lanjutkan dulu beberapa baris ke atas dan aku bakal balik lagi buat tunjukin gimana cara mengukur ukurannya ya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai menyelesaikan sampai baris ke-19. Jadi nanti jangan heran kalau misalkan agak mengkeriting kayak gini ya, nggak apa-apa, itu normal. Nah, aku bakal tunjukin kenapa sih aku mengerjakan sampai row 19, karena nanti lebar si ini nih, lebar satu sisi heksagon itu akan menentukan keliling dari lengan kardigan yang kita pakai gitu ya. Jadi ini kalau misalkan aku ukur, punyaku ini sekitar 38 cm ya, 38 cm atau sekitar 15 inci. Nah, menurut aku ini udah cukup dengan baju aku, karena kalau misalkan dilipat dua kayak gini ya, kalau dilipat dua kayak gini, ini tuh akan menjadi bagian lebar dari lengan. Jadi caranya itu kalian bisa mengukur dulu, cari dulu ukuran baju kalian, kemudian ukur bagian lengannya, lebarnya ini udah cukup atau belum gitu. Punyaku sampai segini. Nah, untuk langkah selanjutnya, jadi kita akan membuat 3 DC ini di hanya 4 sisi heksagon aja. Ini kan heksagon tuh ada 6 sisinya ya. Ini sisi pertama, kemudian ini sisi kedua. Ini karena terlalu besar jadi nggak bisa di close up semua ya. 3, 4, 5, dan 6. Nih, balik lagi ke nomor 1. Nah, tapi kita gak akan mengerjakan satu keliling penuh, jadi kita akan mengerjakan di 4 sisi aja, sisakan 2 sisi ya. Cara mengerjakannya sama ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal mulai pertama dengan DC di sini 3 DC. Ups, sorry.
1, 2, 3. Kemudian aku isi di sini DC lagi. Begitu seterusnya sampai 4 sisi aja ya. 4 sisi, ingat. Ini cuma 4 sisi doang. Nanti aku akan balik lagi sampai kalau udah selesai. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat sisi keempat. Jadi pastikan sisi kelima dan sisi keenam ini nggak dikerjain ya. Ini kan tadi yang pertama awal kita. Nah sekarang kita akan melipat si bagian heksagonnya menjadi bagian lengan. Melipatnya itu seperti huruf L. Jadi ini sisi kelima, kita akan pertemukan dengan sisi pertama. Gini ya. Ini sisi kelima. Ulangi. Ini supaya jelas, ini sisi pertama. Ini sisi pertama. Hup. Jadi disatukan seperti ini. Bayang ya. Jadi seperti huruf L kayak gini nih. Kelihatan? Ini sisi kelima yang belum dikerjain. Jadi yang dilipat itu sisi keenam nih. Sisi keenam dilipat. Jadi sisi kelimanya itu ketemu sama sisi pertama. Sekarang kita akan membuat DC di sisi kelima, tapi sambil disambungkan ke sisi pertama ini ya. Jadi caranya gampang aja. Tinggal kita slip stitch dulu pertama. 1 kali ke celah sisi 1 rantai. Kita slip stitch. Kemudian kita akan buat 3 DC lagi masih di sudut. Seperti ini. 1, 2, 3. Nah, jangan langsung mengerjakan DC di celah selanjutnya, tapi kita slip stitch dulu ke DC yang berseberangan ini, ke celahnya yang berseberangan. Gitu ya. Jadi masukkan hakpennya ke sini. Kemudian kita kait benangnya, tarik keluar. Seperti ini. Jadi dia tersambung otomatis. Tuh kayak gini. Terus kita buat 3 DC. Dua dan 3. Kemudian kita slip stitch lagi ke sini, ke yang seberangnya. Jadi tersambung ya. Nah ini tuh lebih kuat daripada kalau kita menjahit manual ya menurutku, dan lebih cepat juga. Teman-teman bisa lanjutkan menyambungkan bagian sisi yang kelima dengan sisi pertama ini. Nanti aku akan balik lagi kalau udah sampai di ujung ya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai DC terakhir. DC terakhir di sudutnya tinggal buat 1 aja ya. Kemudian kita slip stitch dengan DC pertama nih, klaster 3 DC pertama di sisi seberangnya ya. Di sisi yang pertama ini. Di sini kita slip stitch aja. Kita gabungkan. Nah, ini udah selesai bagian lengannya, jadi tertutup rapi ya. Seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau buat kardigannya itu tangan pendek, ini udah selesai. Jadi bagian tangannya tuh kita masuk kayak gini nih. Tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau kardigannya panjang, aku bakal tunjukin caranya. Nah, jadi caranya itu kita tinggal menambahkan baris DC di sekeliling lengannya ini. Jadi ini bagian yang menyambung ke badan, ini bagian tangan ya. Tinggal kita langsung aja buat DC, 3 DC di setiap celah 3 klaster ya. Yang ini yang bagian tengah boleh diisi, boleh di skip. Tapi kalau aku lebih suka di skip aja supaya nggak terlalu gede. Jadi pertama kita akan slip stitch dulu 2 kali, 1, 2 sampai menuju bagian sudut ini. Kemudian kita akan mulai membuat 3 DC seperti biasa ya. Buat DC pertamanya aku menggunakan trik seperti ini. Ini 1,
2, dan 3. Kemudian kita tinggal isi aja 3 DC lagi di celah selanjutnya. Begitu seterusnya sampai sekeliling ya. Terus sekeliling ke sini. Nanti aku bakal tunjukin kalau udah di akhir sini ya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai bagian ujung sini. Nah, ini yang tadi bagian sambungan tengah-tengah yang aku bilang skip tadi ya. Jadi gak akan ditambahkan 3 cluster DC. Tapi aku bakal langsung slip stitch ke sini ke DC pertama. Kemudian aku akan membuat lagi 3 DC di setiap celahnya. Jadi untuk baris selanjutnya kita buat 3 DC-nya masih di sini. Satu, 2, dan 3. Kemudian buat lagi 3 DC di celah selanjutnya. Begitu seterusnya sampai melingkar ya. Jadi nanti pasti si pengerjaan awal 3 DC-nya tuh agak mundur dikit ya. Ini kan tadi kita mulainya di sini, terus sekarang mulainya agak ke kanan di sini. Nanti row selanjutnya juga pasti akan di sini mulainya. Nah, teman-teman bisa lanjutkan dulu mau berapa baris ke atas sana. Aku akan mengerjakan sebanyak 10 baris dan kalau misalkan belum yakin tinggal nanti dicobain dulu ya. Dicobain, aku bakal tunjukin dicobain sepanjang apa tangannya itu mau ngecover. Oke teman-teman, di sini aku lagi fitting dulu nih, cobain panjang tangannya dan aku pengen panjangnya tuh kurang lebih segini lah ya. Kayak gini tuh kalau dari pinggir. Kemudian ini tuh aku tambahinnya 10 baris DC dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, jadi ini dia aku udah selesai membuat satu sisi dan sekarang ini tinggal dibuat border. Untuk buat bordernya sendiri ini bisa custom ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebarnya ini tetap terbuka seperti ini, bisa dengan simple menambahkan 1 SC di masing-masing stitchesnya. Nah, tapi aku pengen membuat motifnya ini dia tangannya seperti balon gitu. Jadi nanti di sini akan ada decrease atau pengurangan SC. Untuk melakukan decrease-nya aku akan mendecrease 3 DC ini menjadi 1 SC. Jadi masukkan hakpennya, kait tarik keluar, jangan dulu diselesaikan. Kemudian masukkan lagi hakpennya, kait benang tarik keluar, masukkan lagi ke stitch selanjutnya. Jadi kita punya 4 benang di sini, kemudian kait, masukkan ke 4-4-nya. Nah, ini jadi 1 SC ya. Kemudian lanjutkan mendecrease 3 cluster selanjutnya. Ini 1, 2, 3. Kemudian kait, tarik, keluarkan ke semua benang. Seperti ini ya. Jadi aku akan mendecrease semuanya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai DC terakhir. Kemudian aku akan slip stitch ke puncak SC pertama. Seperti ini ya. Terus buat rantai 1 kali. Nah, jadi nanti celahnya itu akan mengecil. Tentunya ini teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mau sebesar apa lubang tangannya. Kalau aku tuh pengen ngepas banget gitu loh ke pergelangan tangan. Jadi nanti si tangannya itu akan ngebentuk balon gitu. Nah, ini udah pas di pergelangan tangan aku. Kalau kalian mau lebih gede atau mau lebih ngepres lagi, tinggal disesuaikan aja decrease-nya ya. Untuk baris selanjutnya, kalau teman-teman lihat, jadi di sini setiap decrease itu akan punya 2 loop kayak gini ya, kanan sama kiri. Nah, ini aku akan isi yang pertama, yang kanan ini dengan 2 SC, 1, 2. Kemudian yang kirinya kita akan buat 1 SC, begitu. Kemudian 2 lagi atau increase ya. 2, kemudian 1 SC.
Begitu seterusnya, jadi nanti di akhir kita akan punya 30. Sampai sini tuh kita akan punya 30. Dan aku akan tambahkan ekstra 2 SC di sini supaya lebih padat aja. Jadi nanti totalnya kita akan punya 32 SC. Oke teman-teman, di sini aku udah sampai ujung ya, di akhir. Dan yang seperti tadi aku bilang, di pojok sini aku akan tambahkan 2 SC lagi. Jadi totalnya ada 32. Kemudian aku slip stitch ke SC pertama. Dan untuk baris selanjutnya aku akan mengisi 1 SC masing-masing. 1 SC masing-masing 1 ya. Seperti ini, tinggal membuat SC memutar aja. Nah, aku akan membuat SC-nya lagi ini sebanyak 5 baris ya. Nanti aku akan balik lagi kalau udah selesai. Teman-teman, di sini aku udah selesai membuat 5 baris ke atas dan udah sampai di akhir SC ya. Dan untuk mengakhirinya aku nggak akan membuat slip stitch, tapi aku akan merapihkan menggunakan jarum tapestry. Jadi caranya itu kita longgarkan dulu loopnya seperti ini, kemudian kita gunting dan tarik seperti ini, kemudian kita rapihkan menggunakan jarum tapestry. Ini namanya invisible slip stitch ya. Aku udah pernah tunjukin juga sebetulnya caranya di My 3 Crochet Hacks. Kalian bisa cek di video yang ini. Jadi kita masukkan ke stitches selanjutnya yang ini nih. Kan kalau tadi ini SC pertama ya, ke SC, jadi dimasukkannya ke SC kedua. Seperti ini. Ini akan menggantikan SC pertama. Kemudian masukkan lagi ke tengah-tengah. Seperti ini. Nah, ini jadi terlihat lebih rapi ya. Kemudian tinggal kita kuatkan aja, kencangkan aja, jahit kemanapun, yang penting rapi. Oke, dan selesai. Kalau dicoba di tangan, jadi dia seperti ini, pas. Oke, dan ini selesai satu sisi. Kemudian ulangi 1 kali lagi, jadi kita akan punya sisi yang lainnya. Oke teman-teman, di sini aku udah membuat 2 buah ya. Jadi satunya lagi udah buat yang sama. Kemudian kita akan menambahkan bagian tengah ini supaya menambah lebar bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakang ini aku akan buat 4 row masing-masing di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi untuk di bagian sininya aja aku akan tambahkan 4 baris. 1 2 3 4. 4 DC ke sini, 4 DC ke sini. Nah, caranya adalah kita ini pastikan bagian sisi bukaannya ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi kita kerjakan di bagian belakang mulai dari sini. Ini kan sambungan 2 ya. Jadi dari bagian sisi yang ini aku akan membuat standing DC. Jadi kita pertama-tama buat slip knot dulu di hakpennya, kemudian kait benangnya 1 kali, kemudian masukkan ke sudut ini sudut rantai ya, yang di bagian sudut rantai ini kait, tarik benangnya, keluarkan 2 benang, kait lagi, keluarkan 2 benang. Nah, ini seperti membuat DC biasa. Ini untuk bagian sudut aku akan buat 1 SC. Kemudian langsung pindah ke celah antara 3 cluster. Ini membuat 3 SC. Sisa benang ini bisa kita sembunyikan ya supaya lebih rapi. Satu, 2, 3. Seperti ini. Jadi intinya ketika mulai baris itu kita hanya membuat 1 DC, sisanya diisi 3 DC seperti biasa. 1, 2, 3 sampai ujung sini ya. Sampai ujung sini.
Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai akhir ya, sampai yang sudut ini kita isi 3 DC. Kemudian untuk baris selanjutnya kita akan balik rajutannya, kita putar. Seperti biasa kalau di awal itu kita akan membuat 1 DC aja. Cara membuat 1 DC-nya, kita buat 1 rantai, kemudian buat SC dulu di stitches pertama, masukkan ke front loop, kait tarik keluar, putar ya. Nah seperti ini DC pertama. Kemudian langsung ke celah 3 cluster ya. 1 2 3. Lakukan ini seterusnya sampai di ujung. Nah, sampai ujung ini. Jadi nanti di sini terakhirnya 3 DC. Oke teman-teman, di sini aku udah sampai akhir ya membuat 3 DC. Kemudian aku akan buat beberapa baris lagi ke atas. Seperti ini udah mulai kelihatan beda panjangnya ya. Tuh. Jadi teman-teman bisa lanjutkan, bisa pause dulu videonya. Nanti aku akan ketemu lagi kalau udah sampai beberapa baris ke atas. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat jadinya 7 baris ke atas ya. Duh mohon maaf, ini suara hujannya besar banget. Kayaknya kedengeran ya sampai video. Jadi aku udah selesai sampai 7 baris DC. Dan untuk menyelesaikannya tinggal kita buat 1 rantai aja, kemudian kita gunting. Nah ini satu sisi udah selesai seperti ini. Nah untuk sisi selanjutnya yang satu lagi, kalau tadi itu kita dimulai dari bagian atas baju, untuk sisi yang berlawanan ini kita mulai dari bawah baju, dari sini ya, dan membuat jumlah yang sama. Jadi kalau ini tadi 7 baris, aku akan buat 6 baris dulu. Dan untuk baris ketujuhnya nanti akan disambungkan secara langsung merajut ke sisi yang lainnya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat 6 baris ya, 6 baris yang sisi ini. Dan untuk baris ketujuhnya aku akan langsung sambungkan dengan bagian sisi sebelahnya. Caranya sama aja sih kayak tadi kalau kita pas mau nyambungin yang ini ya, bagian lengan. Jadi karena ini di awal, pertama-tama kita akan buat dulu 1 DC. Satu DC seperti ini, kemudian kita ambil sisi yang sebelahnya dan kita slip stitch di DC terakhir, jadi nyambung ya. Langsung slip stitch aja biar bergabung kayak gini. Kemudian kita buat 3 DC di celah 3 rantai, di celah 3 cluster. Ini sisa benang bisa sambil dirajut ya, supaya dia nggak kelihatan. Biasanya aku selip-selip kayak gini sih, supaya nggak usah jahit-jahit lagi. Nah ini udah 3 DC. Kemudian kita slip stitch ke celah 3 DC yang seberangnya. Sini ya. Gabungin aja. Terus buat lagi 3 DC. 1 2 3, slip stitch lagi, dan seterusnya. Nih, ini jadi nempel kan, jadi nyambung ya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai ujung 3 DC, kemudian aku slip stitch ke celah antara yang 1 DC sama 3 DC di seberangnya.
Kemudian aku buat rantai dulu 1 kali. Nah ini aku bakal masukin dulu stitch marker karena aku bakal try on dulu. Aku bakal coba dulu si kardigannya. Nah ini udah tersambung ya. Jangan dulu digunting si bagian benangnya, karena kalau misalkan nanti teman-teman nggak mau menambahkan panjang dari bajunya, jadi teman-teman bisa langsung membuat bagian pinggirannya di sini. Jadi tanpa gunting benang. Nah tapi aku mau try on dulu, kalau misalkan kependekan aku bakal nambahin bagian di bawahnya. Nah teman-teman, ini dia ketika aku coba try on ya, aku pakai dulu, aku coba, ternyata panjangnya segini ya. Tuh, perut aku udah makin besar nih. Nah kayaknya sih aku bakal tambahin dulu panjangnya, karena aku udah punya kardigan yang pendek kayak gini, aku udah punya kardigan yang crop top. Jadi aku akan coba panjangin dulu bagian bawahnya, mungkin sampai sini ya, sampai sini. Cara panjanginnya sama dengan bagian belakang tadi ya. Cara panjanginnya sama dengan bagian belakang tadi. Jadi kita akan buat 1 DC di sini. Kemudian diisi 3 DC selanjutnya. Oke, nanti aku akan balik lagi kalau udah nambahin beberapa baris ke bawah. Oke, karena aku tadi mau buat agak panjang, jadi aku bakal gunting benangnya. Aku gunting, kemudian ini diikat aja, dan aku akan menambahkan beberapa baris DC di bawah. Mulainya bebas sih dari mana aja, kayaknya aku bakal mulai dari sini sekeliling, jadi bagian ke belakang, kemudian sampai ujung sini, putar balik, balik lagi ke sini. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai memperpanjang bagian kardigannya. Aku pengen segini aja. Ini aku tambahin 10 baris. Dan sekarang tinggal kita buat bordernya. Oke, langkah selanjutnya yaitu untuk membuat border. Ini kan terakhir aku posisinya di sebelah kiri ya. Jadi aku ingin memulainya itu ke arah bagian pinggirnya dulu, depan pinggir dulu, karena supaya si bordernya tuh menghadap ke depan gitu ya, di right side-nya gitu. Nah selanjutnya untuk bordernya aku bakal bikin yang simple aja, sama dengan bagian tangannya. Jadi aku akan membuat SC di masing-masing stitchesnya. Hanya perbedaannya yaitu ketika kita mengerjakan SC di bagian ujung atau di bagian sudut, ini kita akan membuat 1 SC, 1 rantai, dan 1 SC. Untuk bagian sudut ya, khusus di bagian sudut bawah, kiri sama kanan. Yang ini. Kalau sisanya nanti tinggal diisi 3 SC aja. Diisi 1 SC aja. Jadi pertama kita akan buat 1 SC di sini, kemudian 1 SC terakhirnya nanti di sini ya, di kalau udah mau beres gitu. Sekarang kita buat 1 SC nya dulu, kemudian kita perhatikan ada DC terakhir di setiap 3 klaster. Jadi yang 1 SC ini yang 1 DC ini kita skip, kita kerjakannya di sini di DC ketiga ya. Jadi kan ini DC ketiga, ini juga DC ketiga kan. Ini 1 DC, nah ini DC ketiga, masukkan ke sini hakpennya, kemudian kita buat SC sebanyak 3 kali, 1, 2, dan 3. Seperti ini. Ini yang 1 DC di skip, buat lagi di bagian DC yang ketiga. Gitu ya. Jadi khusus untuk bagian pinggir yang bukan 3 klaster, bukan 3 klaster kayak gini nih, yang kayak gini ya. Ini karena patokannya juga bisa dihitung seperti ini, karena tadi aku buat si tambahannya itu 10 baris, jadi nanti
otomatis si bagian 3 DC-nya ini ada 5 kan, karena selang-seling gitu. Jadi nanti kita akan punya 3 DC-nya ini 5 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kemudian ini yang keempat, ini yang kelima. Nah, ini udah masuk ke bagian sudut. Tuh, ini udah masuk ke bagian sudut ya. Jadi tinggal kita lanjutkan. 1 2 3, terus di sini sorry, 1, ups, 2 dan 3. Nah, ini untuk bagian sudut kita nggak usah isi 3 SC, tapi kita langsung buatnya di setiap puncak DC masing-masing ya. Ini kan puncak DC nih, puncak DC 1, kemudian 1 SC lagi di DC selanjutnya, 1 SC lagi di DC selanjutnya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya, tinggal diisi masing-masing 1 SC. Sorry. Dan 3. Seperti ini. Jadi teman-teman silahkan lanjutkan sampai ke sini terus. Nah, untuk bagian belakangnya ini kan sama-sama kayak tadi ya, ada bagian SC, ada bagian 1 DC-nya ini kita skip, kita kerjakan 3 SC di sini. Seterusnya sampai ke sini, sampai ke awal lagi. Nanti kita akan buat slip stitch di sini. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai ujung, jadi tinggal nambahin 1 SC, kemudian 1 rantai. Dan kita slip stitch ke SC pertama yang dibuat. Seperti ini. Kemudian buat 1 rantai. Ulangi membuat SC sekeliling. Aku akan membuat sebanyak 4 baris lagi. Jadi nanti totalnya ada 5 baris. Nah, ini pertama buat dulu SC di bagian celah 1 rantai ya. Karena ini untuk sudut. Kemudian 1 SC di SC selanjutnya, 1 SC masing-masing. Tinggal dikerjakan aja beberapa baris ke atas, nanti aku akan balik lagi kalau udah selesai. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat 5 baris SC ya, dan aku udah rapihkan juga menggunakan benang tapestry, dan selesai kardigannya. Ini aku bakal try on lagi terakhir ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi aku buat panjangnya segini. Oke, selesai. Nah, itu dia teman-teman video tutorial kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like di bawah. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga supaya gak ketinggalan kalau ada video tutorial selanjutnya. Kalau kalian udah selesai juga membuat kardigan seperti ini, jangan lupa upload hasil karyanya di sosial media kalian. Dan jangan lupa tag Instagram aku ataupun sosial media aku yang lainnya, yaitu di bawah sini @hilmacrochet_, supaya nanti aku juga bisa lihat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya, dadah!